Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas iman kita untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tahu bersama bahwa sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia mesti memiliki patokan dari mana kita berasal, sedang berada di mana, dan mau kemana kita akan kembali. Kita berasal dari Allah, hidup di muka bumi ciptaan Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bahwa hidup adalah sebuah fata morgana, hidup pada panggung kehidupan, maka tentu kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Kita tidak mau menjadi orang yang rugi, apalagi menjadi manusia yang celaka. Oleh karenanya, kehidupan ini mari kita warnai dan hiasi dengan nilai-nilai agama. Kita tahu bahwa manusia seiring perjalanan waktu pasti akan mengalami perubahan, dan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ketika kita muda, kita kuat, kita perkasa, seiring perjalanan waktu, usia kita bertambah, kita menjadi manusia yang lemah. Maka supaya hidup kita bermakna, memberikan kemanfaatan baik ibadah ritual maupun kesalehan sosial, maka harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk bekerja dan menjadi pribadi bukan hanya dihitung orang, melainkan menjadi orang yang diperhitungkan. Tak terkecuali dalam masalah dunia, dalam masalah pangkat dan jabatan. Masalah harta benda kita bisa kuasai, cuman masalahnya kepala tangan harus kemudian harta benda itu menjadi buah tangan. Ini artinya ketika kita masih muda, ketika kita masih perkasa, kita dituntut oleh agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam mempersilahkan, memberikan keleluasan penuh kepada kita dengan sekuat tenaga, berikhtiar, berdoa, dan berusaha untuk mengumpulkan harta sebagai bekal dalam menjadi nafkah, beribadah, dan bermuamalah. Tentu yang pertama, kepalan tangan harus menjadi buah tangan. Ketika kita muda, kita kumpulkan harta, maka seusia perjalanan waktu, kepalan tangan harus menjadi buah tangan. Ini artinya apa? Harta yang kita kumpulkan dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, maka akan lebih bermakna, akan lebih memberikan manfaat ketika harta benda tersebut kita manfaatkan demi untuk kepentingan keagamaan, juga kepentingan sosial kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kita pahami bersama bahwa mata lahir adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan mata kita bisa menikmati indahnya alam semesta. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, dengan bertambahnya usia, masa muda akan berganti dengan masa tua, maka mata lahir pun akan mengalami kerusakan, kelemahan, dan keterbatasan. Itu pertanda Allah untuk mengalihkan kepada kita banting setir. Kalau selama ini kita lebih memfokuskan kepada mata lahir, maka seiring perjalanan waktu kita diarahkan untuk lebih mengedepankan mata batin. Dan pada akhirnya kita akan timbul sebuah kesadaran bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih kekal dan abadi. Oleh karenanya, melalui siaran singkat ini memberikan makna, kesadaran, pemahaman, sehingga kita jauh lebih memahami makna, kapasitas, dan kualitas diri kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.